Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah bertujuan untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan bahan kimia lainnya ke sel, dan membuang sisa metabolisme yang tidak diperlukan. Sistem peredaran darah memiliki 4 komponen yang penting, yaitu plasma, sel darah merah yang biasa disebut eritrosit, sel darah putih yang bisa disebut leukosit, dan trombosit. Komponen pertama yang akan kita bahas adalah plasma. Volume darah dalam tubuh manusia memiliki rentang 4-5 liter. Plasma adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah, yaitu 55% diantaranya seluruh volume darah. Plasma darah terdiri dari 92% air dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Plasma darah memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengangkut sisa metabolisme yang tidak diperlukan, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, dan melawan infeksi. Selanjutnya adalah sel darah merah. Sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri sel darah merah. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Pembentukan sel darah merah dari yang belum matang diproduksi di sumsum tulang butuh sekitar 7 hari untuk mematangkan sel darah merah. Sel darah merah bertahan rata-rata hanya 120 hari atau 4 bulan. Setelah itu dikeluarkan dari tubuh oleh hati dan limpa. Tujuan utama sel darah merah adalah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen dibawa oleh protein dalam sel darah merah yang disebut dengan hemoglobin. Hal itu yang membuatnya menjadi merah. Khususnya selama aktivitas fisik, sel darah merah tidak hanya digunakan untuk melepaskan energi melalui oksigen, tetapi juga membawa limbah karbon dioksida dan juga membawa sisa metabolisme keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih yang dikenal sebagai leukosit, populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Darah kita hanya mengandung 1 sel darah putih untuk setiap 700 sel darah merah. Namun sel darah putih umumnya lebih besar daripada sel darah merah. Sel ini hanya mempunyai umur beberapa hari, tidak seperti sel darah merah yang terus-menerus dibuat di sumsum tulang. Peran utama sel darah putih adalah untuk melawan infeksi dan penyakit. Sel darah putih adalah bagian dari kekebalan tubuh yang akan berpindah ke bagian infeksi untuk menghancurkan bakteri dan organisme asing. Ketika sakit, jumlah sel darah putih akan meningkat. Hal itu sebagai bentuk perlawanan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit adalah sel darah yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Tujuan dari trombosit ialah membentuk bekuan darah. Jadi, dimanapun pembuluh darah kita yang akan rusak, maka trombosit akan segera menuju lokasi dan akan membentuk sumbatan untuk membantu mencegah infeksi dan kehilangan darah. Selama olahraga, sel ini sangat penting dalam kekuatan dan ketahanan. Ketika kita membuat otot kita berada di bawah tekanan, misalnya ketika kita mengangkat beban, hal itu dapat menimbulkan robekan yang sangat kecil pada jaringan otot kita. Maka, trombosit akan segera menuju ke bagian robekan itu untuk mencegah. Tabel ringkasan. Berikut tabel ringkasan komponen darah. Ada plasma, itu terdiri dari 90% air dan 50%-nya volume darah. Ketika istirahat, fungsi plasma untuk mengangkat dan membawa sel lain ke seluruh tubuh. Dan ketika saat olahraga, plasma bertanggung jawab mengalirkan cairan dari darah ke jaringan tubuh seperti otot yang mengalami dehidrasi. Dan ini ada eritrosit yang memiliki fungsi ketika istirahat, yaitu membawa oksigen ke tempat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika saat olahraga, ia akan membawa karbon dioksida.
Yang selanjutnya ada leukosit, yang satu sel leukosit terdiri dari 700 eritrosit, ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Yang tujuan utamanya melawan infeksi dengan menghancurkan bakteri. Ketika sakit, jumlah sel darah putih akan meningkat. Hal itu sebagai bentuk perlawanan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya ada trombosit. Ia bertanggung jawab untuk membentuk bekuan darah pada jaringan rusak untuk mencegah infeksi dan kehilangan darah. Dan ketika olahraga, trombosit akan mencegah terjadinya pendarahan ketika jaringan otot rusak. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.